Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Iksan Zikri dari kelas 2B D4TC dengan nomor BP 1911072020 akan mempresentasikan mengenai arsitektur atau sejarah dari jaringan 2G. Baiklah, di mana yang kita ketahui untuk jaringan 2G ini atau biasa disebut GSM itu Global System for Mobile Communication. Global System for Mobile Communication atau GSM merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang dipelopori teknologi digital seluler pertama. GSM dikenal sebagai teknologi seluler generasi kedua yang muncul pada pertengahan 1991 dan mulai dikomersialkan pada tahun 1992. GSM pada dasarnya adalah sistem komunikasi seluler standar generasi kedua yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sistem yang terpisah-pisah pada sistem seluler generasi pertama di Eropa. Jadi GSM ini merupakan sistem seluler pertama di dunia yang memiliki rincian modulasi digital dan arsitektur di tingkat jaringan serta layanan. GSM bekerja pada cakupan area yang disebut sel. Jangkauan area di setiap sel berbeda tergantung dari sebaran penduduk dan karakteristik sel berupa tinggi tower, tinggi antena, bandwidth antena, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya arsitektur GSM itu sendiri. Teknologi GSM menggunakan sistem TDMA dengan alokasi kurang lebih sekitar 8 pengguna di dalam satu channel frekuensi sebesar 200 kHz. Persatuan waktu awalnya frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz. Pada perkembangannya, frekuensi yang digunakan adalah 1800 MHz dan 1900 MHz. Jadi, kelebihan dari GSM adalah interface yang lebih bagi para provider maupun para penggunanya. Selain itu, kemampuan roaming antar sesama provider membuat pengguna dapat bebas berkomunikasi. Jadi, secara umum, arsitektur jaringan GSM dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Mobile Station atau MS, yang kedua itu Base Station Subsystem atau BSS, yang ketiga itu Network Subsystem atau NSS, dan yang keempat ada Operation and Support System atau OSS. Di mana Mobile Station atau MS merupakan perangkat yang digunakan pelanggan untuk melakukan pembicaraan gitu. Seperti mobile equipment atau ME atau headset merupakan perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver atau pengirim dan penerima sinyal dan berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Dan selanjutnya itu Subscriber Identity Mobile atau SIM ataupun SIM card gitu. Jadi SIM card itu merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. Mobile equipment atau ME tidak akan dapat digunakan tanpa SIM di dalamnya gitu, kecuali untuk panggilan darurat. Dan untuk arsitektur yang kedua itu adalah Base Station Subsystem atau BSS. BSS ini juga terdiri dari beberapa
Yang pertama itu BTS atau Base Transceiver Station. Perangkat GSM yang terhubung atau yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal. Dan yang kedua itu ada BSC atau Base Station Controller. Perangkat yang mengontrol kerja BTS yang berada di bawahnya dan sebagai penghubung BTS dan MSC gitu. Dan selanjutnya ada untuk arsitektur jaringan GSM ini ada Network Subsystem atau NSS. Di mana NSS ini terdiri dari beberapa juga. Yang pertama itu ada Mobile Switching Center atau MSC yang saya sebutkan di atas tadi gitu. MSC sendiri merupakan sebuah network elemen sentral dalam sebuah jaringan GSM gitu. MSC sebagai inti dari jaringan seluler, di mana MSC ini berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar seluler maupun dengan jaringan kabel PSTN ataupun dengan jaringan kabel data gitu. Dan selanjutnya itu masih termasuk NSS, yaitu Home Location Register atau HLR, yang berfungsi sebagai sebuah database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan agar tersimpan secara permanen. Dan selanjutnya itu ada Visitor Location Register atau FLR, di mana FLR ini berfungsi untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk memeriksa kebebasan pelanggan gitu, sehingga pembicaraan pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Dan selanjutnya ada Equipment Identity Registration atau AIR yang memuat data-data pelanggan. Dan selanjutnya untuk arsitektur jaringan GSM itu ada yang terakhir Operation and Support System atau OSS, di mana OSS ini merupakan sistem jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendali. OSS ini memiliki perangkat utama yang disebut OMC atau Operation and Maintenance Center, di mana OMC ini merupakan pusat pengendali jaringan yang mengontrol dan memonitor seluruh kejadian yang ada pada jaringan seluler tersebut, kualitas pelayanan yang disediakan oleh jaringan. Jadi, setiap elemen jaringan melaporkan status atau kondisi. Demikian bila terjadi kerusakan atau masalah, maka setiap kasus akan dilaporkan ke OMC gitu, berupa alarm secara otomatis, sehingga memudahkan untuk menentukan tindakan yang tepat gitu, yang akan diambil guna mengatasi masalah pada jaringan tersebut. Mungkin pada slide ini mungkin nampak juga untuk blok diagram interface pada GSM gitu, dimana ini BTS dan tersambung ke perangkat-perangkatnya lainnya gitu. Dan ini adalah arsitektur GSM, dimana mobile station atau ini yang biasa disebut yang biasa kita gunakan adalah handphone yang terhubung dengan BTS di sekitarnya dan terhubung ke perangkat-perangkat lainnya gitu, seperti OSS yang sudah Ana jelaskan tadi, HLR, AIR gitu. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan 2G ini gitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.